Sahabat soleh, mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam atau non-muslim. Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi kali ini. Senangnya berteman. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Persaudaraan dalam Islam. Indonesia terdiri dari beragam agama. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia, ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia, maka ukhuwah watoniyah bisa menjadi jalan pemersatu. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan ini dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini, Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun perbedaan itu tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka sikap saling menghargai dalam perbedaan harus terus dijaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tentu kalian tidak membeda-bedakan teman. Rasulullah mengajarkan teladan sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta. Dahulu ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekat kepadanya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta. Dia juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Hari demi hari, ia selalu melakukan hal tersebut. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Rasulullah adalah orang yang selalu memberikannya makanan setiap pagi. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberi makan dan menyuapi si pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya yang juga istri tercinta Rasulullah, yaitu Aisyah, "Anakku, adakah perbuatan baik keseharian Rasulullah yang belum kukerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Ayah, Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan paginya Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti Rasulullah lakukan. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah karena ia merasa ini bukan orang yang biasa menyuapinya. Abu Bakar masih belum mengakui jika ia memang bukan orang yang biasa menyuapi pengemis itu. "Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu, karena orang yang selalu menyuapiku, dia menghaluskan dahulu makanan itu di mulutnya, lalu diberikan padaku," kata pengemis itu. Abu Bakar tidak dapat menahan tangisnya, sambil berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Muhammad." Mendengar hal itu, si pengemis terkejut dan merasa bersalah karena selama ini telah menghina dan memfitnah Rasulullah. Hal itu membuat si pengemis menangis terseduh-seduh. Ia sadar betapa mulia orang yang selama ini dimaki-maki tak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, melainkan tetap berlaku kasih. Karena terketuk kemuliaan akhlak Rasulullah, akhirnya si pengemis Yahudi buta menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Dalam cerita tadi mengajarkan kita tentang berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli dengan agama mereka. Begitu juga dengan berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta tadi. Yang pertama, tolong-menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sikap saling menolong antar sesama ini menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman,
Kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena perbedaan agama. Kita harus tetap berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakannya. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Berteman dengan baik kepada pemeluk agama lain adalah ajaran Rasulullah. Memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam bukanlah sikap Muslim yang baik. Rasulullah tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Namun dengan kelembutannya, banyak yang simpati dan tertarik dengan Islam. Itulah cara Rasul mengenalkan Islam. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan, dicintai oleh Allah, disukai banyak orang, menjadikan pribadi rendah hati. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.